ininya semakin memprihatinkan. Terutama kalau kita melihat itu dari sisi platform-platform yang ada hari ini, kebanyakan dari platform itu mengincentivize sesuatu yang mengandalkan jumlah view, yang pada akhirnya mengincentivize konten kreator untuk membuat sesuatu yang receh, membuat sesuatu yang mungkin clickbaity, membuat sesuatu yang mungkin isinya sensasional gitu. Dan dari situlah sebetulnya awalnya kita pikir bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah platform yang mengincentivize quality of the content, yang mana dari sisi Gojek pun kebetulan kita memang mempunyai akses lebih dari separuh Indonesia populasi ya, kita udah 200 juta plus download udah ada di Indonesia alone. Bagaimana caranya justru kita bisa membawa berkat buat orang lain melalui aplikasi Gojek. Nah, salah satu kunci utamanya adalah dengan media. Ini tambah lama tambah miring ya kameranya. Sebentar. Nah, salah satu cara medianya yang paling penting adalah dengan menggunakan media, karena media itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menyampaikan suatu pesan gitu. Nah, dengan ini mudah-mudahan kita bersama-sama dengan Komsos, teman-teman dari Komsos di paroki dan dengan teman-teman semuanya di sini, kita semua bisa saling support each other, kita bisa mengisi konten-kontennya menjadi konten-konten positif, jadi kita bisa menjadi berkat buat sesama. Itu aja sih, thank you semuanya. Terima kasih Ko Edi untuk sharingnya. Ya, intinya memang GoPlay ini hadir untuk menjadi alternatif, kalau bisa dikatakan begitu, di tengah berbagai macam media-media streaming yang ada ya. Ada Facebook, ada Twitch, ada YouTube, dan lain sebagainya. Lalu GoPlay hadir sebagai karya anak bangsa, asik. Karya anak bangsa mengangkat ya konten-konten kreator dari anak bangsa yang juga sebisa mungkin menghadirkan konten-konten yang baik, yang positif, yang menggerakkan ya, dan inspiratif. Ya, saya sendiri sudah mulai itu 2 bulanan ini dengan siaran di situ jam 8 dari Senin sampai Jumat, dan terbentuk komunitas, sudah jadi terbentuk komunitas, sudah bikin WhatsApp grup sendiri, bahkan udah menggalang gerakan-gerakan ini itu, lalu macam-macam lah pokoknya ya bisa dibuat ya seperti itu. Nah, apa bedanya GoPlay Live ini dengan media-media yang lain, paling tidak YouTube ya, karena memang itu tadi ya, karena di GoPlay ini sejauh yang saya buat selama 2 bulan ini itu tidak ada masalah dengan copyright gitu. Beberapa kali saya kalau ngisi acara jam 8 Senin sampai Jumat itu ngambil film dari YouTube, lalu saya setel di situ, lagunya siapa saya masukin di situ, nggak ada masalah. Mungkin masalah bukan di saya, nanti masalahnya di GoPlay-nya kali. Gitu. Jadi maka saya ingin menawarkan teman-teman untuk memakai media ini juga, kalau misalnya YouTube-nya bermasalah atau mungkin mau memasukkan lagu-lagu yang copyright itu dengan masuk di GoPlay ini. Nah, kita langsung saja ke tutorial kali ya, tutorial singkat ya. Kemarin udah saya share satu folder di Google Drive. Di situ ada aplikasi Agora Tools-nya untuk nembak ke GoPlay-nya. Lalu juga ada tutorial-tutorial singkat yang dibuat oleh Raka dari Komsos. Itu bisa dilihat juga, dan semoga sih bisa sedikit-sedikit udah bisa cicip-cicip ya, tahu cara mainnya bagaimana. Nah, hari ini cuma menegaskan saja, dan harapannya sih nanti kalau sudah bisa akses akunnya, nanti gimana ngaturnya saya nggak tahu nih Ko Edi, untuk performernya memakai nomor telepon saya atau masing-masing bisa langsung kontak pribadi ke Ko Edi untuk aktivasi GoPlay performernya gitu. Jadi ntar diputuskan terakhir aja lah. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, saya share screen. Di goplay.co.id itu di browser itu dia sistemnya tidak seperti YouTube. Kalau di YouTube itu kan konten-konten itu dirumahkan di satu channel ya. Dirumahkan di satu channel. Nah, kalau di GoPlay itu tidak, karena dia nongolnya per event jadinya ya.
Misalnya ini today's live event. Kelihatan ya share screen saya ya. Today's live event. Berarti dia susunannya seperti TV konvensional gitu. Jadi hari ini susunan jadwalnya acaranya apa aja sih dari jam 8 dari pagi. Kalau ada yang bikin pagi ya pagi. Kayak tadi saya mulai misa jam 9 ya. Ada lagi yang sebelumnya jam setengah 9. Ya dia akan muncul pertama di bagian sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri. Lalu terus kalau digeser ya terus sampai jam selesai berakhirnya orang bikin konten ya. Ini ada yang bikin konten jam 11.20 nih. Tadi saya membayangkan kalau misalnya nanti ada siaran misa di GoPlay, jam 9 ada, lalu jam 12 ada, lalu jam 5 ada, entah siapa yang buat ya, nanti akan kelihatan di sini. Jadi kalau ada umat buka di sini, oh jam 9 ada, nanti dia geser-geser, oh jam 12 ada ya. Mungkin jam 9 dia berhalangan, nanti saya ikut jam 12 aja. Ya, jadi sudah tersusun seperti TV konvensional jadwalnya. Lalu juga ada tomorrow's event, ya. Berarti acara-acara besok ya sudah disiapkan dari jam 5. Nah, dari jam 5 sampai jam 12 nggak ada nih. Mungkin kita bisa isi tuh di situ ya. Karena sekarang kan darurat semua orang di rumah ya, kita temeni lah. Jam 12 ada, lalu berurutan jam 2, jam 4, jam 5, jam setengah 7, jam 7, jam 8. Nah, ini acara saya jam 8 Bungta itu ya. Jam hari Senin, lalu selesai jam 23.20 ya. Bisa barengan ya, ada yang jam 8 bareng karena bisa dibuat seperti itu. Lalu dibagi lagi virtual live show ini dari GoPlay-nya sendiri. Nah, ini acara-acara yang masih jauh-jauh hari ya, add to your calendar. Ya, macam-macam. Ada saya lagi tuh. Udah saya bikin seminggu. Lalu juga ada dari Kuskupan hari Minggu kalau nggak salah. Gembala menyapa umat. Nah ini, penghormatan martabat manusia, Gembala menyapa umat ya. Udah ada saya bikin hari Minggu jam 8 malam. Nah ini acara-acara yang orang bayar. Ya, orang bayar, beli tiketnya, nanti tiketnya dikirim via email, lalu ada link untuk bisa nonton itu. Ya. Itu ide gilanya Ko Edi lah pokoknya. Oke, itu dari goplay.co.id-nya. Sekarang caranya gimana untuk main di GoPlay? Seperti yang saya bilang tadi, nah kalau di goplay.co.id ini untuk nonton itu kita cukup login dengan nomor GoFood ya, nomor Gojek ya. Contohnya seperti ini. Screen, oke. Misalnya ini saya sign out dulu. Saya log out. Nah, kalau gitu bisa sekarang saya login lagi. Ya, enter Gojek registered number ya. Terus saya masukin nomor saya. Ini untuk nonton ya. Verifikasi nanti dikirim via SMS. Pakai kode OTP. Ya, udah. 1849. Oke, udah. Nah ini semua orang sepanjang dia punya akun Gojek, dia bisa masuk untuk menyaksikan kontennya. Nah, masalahnya kan kita bukan menonton, tetapi kita membuat kontennya. Nah, itu berarti beda dengan YouTube di mana semua orang itu bisa membuat akunnya sendiri tanpa harus izin siapa-siapa. Sedangkan di GoPlay ini kita perlu ada approval dari pihak GoPlay-nya untuk bisa punya akun performer. Nah, makanya tadi saya bilang mau pakai nomor saya boleh, tapi nanti banyak nih beradu. Sebentar, sorry. Berarti nanti kita akan share akun dashboard-nya bareng-bareng. Seperti ini, misalnya ini akun dashboard performer ya. Ini jadwal saya. Pungta. Lalu ada latihan untuk teman-teman radio lain. Mereka juga pakai akun saya yang sama. Jadi kalau Anda nanti pakai akun saya, nanti jadwal Anda akan masuk di sini, saya bisa lihat gitu. Kecuali kalau teman-teman mau bikin akun sendiri, silahkan. Nanti kontak Ko Edi aja. Ya, nanti saya mohon izin kalau Ko Edi boleh nanti nomor WA-nya saya taruh di grup ya. Gimana? Boleh dong. Ya, nanti bisa langsung japri Ko Edi.
untuk aktivasinya gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya mau create event bagaimana ya kan. Kalau di YouTube kan gampang tuh create event. Sama aja sih sebetulnya. Tinggal pencet create aja. Misalnya kita mau bikin create jam 17.13 sekarang ya, 17.20 deh. Uji coba ya, uji coba judulnya. Uji coba. Deskripsinya uji coba. Schedule-nya sekarang tanggal 7 ya. Tanggal 7, tanggal 4. Tanggal 4 jam 5.20. Sudah, ini ininya apa namanya? Thumbnailnya. Thumbnailnya silakan dibuat sesuai dengan ini ya, 1280 kali 640 ya. Kalau enggak dia nggak mau masuk 1280 kali 640 agak lonjong dia. Lalu yang untuk perseginya 1280 kali 1280. Ini contoh aja sih. Asal aja ya contoh. Nah, ini. Genrenya bisa ditentuin. Biasanya saya pakai talk show. Nah, kalau kita tidak set private event, nanti acara kita akan nongol di goplay.co.id yang buat nonton orang itu yang di tayangan live hari ini. Nah, berhubung kalau misalnya kita mau bikin acara eksklusif untuk paroki kita sendiri yang bisa disebarkan lewat link, silahkan dibuat private event. Ya, itu silahkan dibuat private event. Misalnya contoh kayak kemarin kalau mau ngadain acara pernikahan ya jangan dibuat publik. Gitu. Kalau misalnya nggak mau ditonton banyak orang, dibuat private event, nanti linknya silahkan disebarkan ke keluarga yang mau nonton, mau ikut ya, ikutan gitu. Ini contoh aja submit, dah dia akan nongol di dashboard ya. Nah kalau udah begini, sekarang kita buka OBS-nya. Kita buka OBS-nya. Ya teman-teman pasti udah pinter jago-jago ya pakai OBS. Nah, kemarin kan sudah saya share di Google Drive tuh ada software namanya Agora Tools. Itu tools. Kemarin saya salah setting, share-nya malah bukan editor ya, tapi sudah saya ganti jadi editor jadi bisa download. Ini ada OBS Studio 27. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Google Drive-nya. Ya, oh, ya, oke. Ini ada OBS Studio 27. Jadi seperti yang saya bilang di grup, kalau sudah install sekali jangan diupdate ya, jangan diupdate. Saya masih pakai 26.1 ya, jadi saya nggak akan update karena nanti akan hilang semua. Lalu setelah terserah mau pilih yang 27, 26.1 silahkan. Lalu Agora Tools-nya ada 3.3, diinstal aja. Diinstal aja, udah selesai install, udah beres. Udah terus tinggal masuk ke OBS. Nanti di OBS akan muncul seperti ini. Lalu Agora Tools-nya akan muncul di bagian tools ini ya, alat ya. Ini bahasa Indonesia nih. Nanti di sini ada Agora Tools. Agora Tools. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu di bagian setting, tinggal masukin aja tuh kayak di YouTube ya. Kayak di YouTube itu tinggal masukin aja. Ini tadi saya balik ke sini dulu. Lalu uji coba kita tadi ya. Lalu kita ke details. Klik. Nah, di sini ada app ID, channel name, akun UED, token, dan lain sebagainya. Tinggal dimasukin aja. App ID dimasukin ke app ID. Ya, Agora app ID. Copy paste saja. Channel name-nya di copy. Terus akun ID-nya juga di copy. Masukin aja akun UED. Agora token-nya juga di copy. Udah. Udah, ini tinggal di-apply. Kalau di-apply udah oke. Terus Agoranya jangan ditutup ya, dibiarin aja, disembunyiin di mana gitu. Udah. Disembunyiin dah. Terus kita tinggal, misalnya saya bikin intro dulu deh, kita dalam 2 menit lagi nih ya. Saya kasih link supaya teman-teman bisa buka di browsernya kalau Anda pakai browser. Nah, linknya ini. Copy. Sebentar.
Ada di kolom chat, saya kasih linknya, silakan dilihat. Ya, itu kolom chat dibuka di browser Anda. Sebentar lagi kita siaran jam 5.20. Linknya ada di, sebentar, share screen. Ya, saya dapat linknya dari ini. Tadi kan details, ada app ID, channel name, akun ID, token. Nah, ini ada event URL, itu linknya. Copy, tinggal paste di situ. Ya. Nah, ini yang dibagi, kalau misalnya ada acara nih manten, bagiin aja event URL-nya ke keluarganya ya. Tinggal klik itu, udah tinggal buka ya. Ya. Nah, live dalam 4 detik nih. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah balik ke OBS. Lalu kalau sudah mulai begini, tinggal start streaming to Agora. Lah, ada kok Edi masuk hadir. Start streaming to Agora. Udah, jangan diapa-apain ya. Udah, terus tinggal balik ke event yang tadi. Ini OBS sudah selesai nih. Penting udah start streaming, terus kita balik ke mana namanya, ke Go Performer. Ke sini, lalu kita ke dashboard. Nah, ke dashboard itu tinggal start event. Start event. Dah. Harusnya sih udah keluar tuh. Nah, udah keluar kan? Di tempat Anda masing-masing udah keluar, ya. Dan ini real time ya, teman-teman. Jadi kalau di YouTube itu kan dia masuk ke server dulu, jadi ada delay sekitar 5-10 detik, lumayan lama itu. Tapi kalau di sini itu tidak, mungkin 0, sekian detik lah ya. Coba kita lihat ya, kalau saya mainin OBS-nya, nanti silakan Anda monitor di tampilan GoPlay Live-nya. Nanti abis ini tinggal teman-teman tinggal mainin OBS-nya aja ya, tinggal mainin OBS-nya aja, mau di bagaimana Anda yang juga tahu seperti itu. Misalnya ini ya, saya kemarin pakai bacaan kedua, ini tinggal transisi aja keluar ya kan, langsung otomatis kan, cepet gitu, satu bebarengan apa yang terjadi di OBS langsung terjadi di GoPlay. Ini misalnya ini peta juga sama, keluar. Ya, 25 orang nih yang nonton GoPlay-nya. Lalu juga apalagi ini lagi, udah pokoknya seperti biasa, seperti siaran. Nah, kalau tadi pagi saya streamingnya 2 tembak sekaligus itu bisa karena dia jalurnya beda ya. Maka kalau mau bikin streaming di YouTube sekaligus di GoPlay, itu bisa langsung aja ke pengaturan kan, masukin RMTP-nya ke YouTube, ya, stream key-nya, udah oke, tinggal mulai streaming, ceklek, Agora Tool ceklek, start event, YouTube start event, udah jalan bareng ya. Tapi hasilnya nanti pasti GoPlay duluan yang nongol duluan ya, karena nggak ada delay. Ya. Kasih apa? Virtual gift. Ya boleh nanti. Virtual gift-nya itu ada di itu ya, di kolom. Kenapa jadi main GoPlay nih? Ya, itu jadi teman-teman kira-kira begitu aja. Jadi gampang sekali sebetulnya kalau Anda udah kebiasa streaming yang beda cuman kita nembaknya kemana aja gitu. Nembaknya ke GoPlay, biasanya selama ini nembaknya ke YouTube, ini sekarang kita nembaknya ke GoPlay gitu. Ya, begitu. Udah kalau udah selesai ya tinggal dashboard-nya balik ke dashboard yang tadi. Bentar ini. Nah, di sini bisa kelihatan nih chatroom-nya tuh. Ada chatroom, halo, mantep promo, jempol-jempol, ya kasih VG buat promo dan sebagainya. Lalu siapa-siapa aja yang kasih virtual gift, ada shout juga nih kayak DM Instagram, jadi dia nggak masuk di chat, tapi di direct ke kita. Lalu juga kita bisa bikin kuis di sini, ya contoh ya. Ini masih jalan kan GoPlay-nya ya? Contoh ya bikin kuis. Kuis uji coba. Save dulu, terus add question, pertanyaan. Nama pelindung Paroki Bojong Indah. Ya, ini durasi pertanyaannya berapa detik yang muncul? 10 detik. Durasi hasil jawabannya berapa detik? Tipenya pertanyaan, bisa polling juga. Nanti kalau polling nggak usah dikasih jawaban, tinggal di save, terus kita kasih jawabannya. Misalnya
Santo Thomas Rasul. Ini jawaban benar. Correct answer, safe. Barnabas. Safe. Ini jawaban salah berarti ya. Lalu apalagi? Nikodemus. Lalu Yakobus. Ya, oke. Dah kan, udah selesai. Save dulu. Ntar bisa bikin banyak pertanyaan ya, bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, caranya gimana? Kita nge-launch quiznya. Kita tinggal pencet launch saja nih. Ntar silakan Anda lihat di browsernya kelihatan nongol quiznya, nanti tinggal bisa jadi umat bisa langsung interaksi dengan memilih jawabannya. Ya. Launch ya. Nama pelindung Porky Bojong Indah adalah Yakobus, Nikodemus, Barnabas, Santo Thomas Rasul. Coba dijawab. Ya, udah. Jawabannya adalah hasilnya result ya, hasilnya result. Ya, Santo Thomas Rasul. Ya. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab betul? Kita lihat leaderboard-nya. Ya. Ini ada leaderboard nih. Kita lihat siapa yang jawab betul. Leaderboard berarti klasemen. Wah, yang jawab cuma 2 orang. Roy sama Cidok ya, Stefani dari Kosambi. Ya, nanti kelihatan tuh yang jawab benar semua, yang jawab benar dan paling cepat itu akan jadi nomor 1. Lalu sisanya akan di bawah ya. Yaitu ini peluang ya buat kita kalau misalnya kita bikin bikin acara interaktif lalu kita bikin pertanyaan, kuis-kuis gitu. Nah, kita bisa pakai fitur ini untuk bisa lebih interaktif buat penonton kita. Dari pertanyaan dari Pak Donald, kudu login. Iya, untuk performer perlu login, perlu di-approve gitu. Perlu di-approve nomor handphonenya yang mau dijadikan akun untuk performer ini. Nanti bisa japri ke Ko Edi tadi ya. Nanti saya kasih nomornya di grup. Nomornya silakan japri aja. Pak Edi, saya mau dong akses gitu. Silakan. Ya. Iya, kalau mau interaktif ya harus login betul, harus masukin nomor Gojeknya. Ya, udah sekian kira-kira begitu cara mainnya. Ini juga bagus, ini yang bagus adalah ini e-commerce ya, ada fitur e-commerce. Jadi kalau ada UMKM dari paroki yang mau ngendorse gitu istilahnya, kita bisa masukin linknya. Kita bisa masukin linknya di sini ya, at e-commerce misalnya contoh kopi apa gitu, kopi link kita ambil dari Gojek, dari GoFood, kita copy linknya, lalu kita masukin di sini, lalu kita tulis nama actionnya apa, beli dong gitu, beli dong actionnya. Jadi orang ketika klik beli dong langsung bisa di direct ke linknya itu. Store name, nama tokonya, lalu tinggal kasih ikonnya dengan ukuran 512 x 512 ya. Seperti itu. Jadi nanti bisa bantu umat-umat kita juga kalau mau jualan, mau supaya kita bantu mereka supaya semakin banyak yang beli ya, berbagi berkat intinya ya. Itu bisa dimungkinkan untuk ini. Ini saya juga nggak endorse ya, GoPlay nggak bayar apa-apa kepada saya. Ini saya jadi kayak endorsement GoPlay ini. Gitu. Ya. Kalau YouTube itu sudah mudah banget setel langsung di Smart TV ya. Selama ini sih saya pakai ini ya, pakai casting ke Smart TV. Tapi nggak tahu kalau ini apakah sudah ada aplikasinya di Smart TV atau belum? Mungkin dalam pengembangan. Ko Edi, boleh dijawab? Ya, di dalam beberapa smart TV sih sudah ada, tapi memang masih proses buat ke semuanya ya. Tapi memang alternatifnya sekarang bisa pakai Chromecast dulu atau screen mirroring sementara. Iya, pakai screen mirroring betul, pakai Chromecast. Selama ini sih juga pakai screen mirroring ya. Oke, kalau sudah gimana, Ko Edi? Ya, karena secara konsep kan memang kita kan ada interactive two ways ya. Kalau memang cuma nonton doang, memang bisa kayak YouTube gitu, mungkin di Smart TV memang enak. Tapi kalau kita interaktif, memang konsepnya nanti ke depannya adalah HP-nya tuh dibuat interaktif, tapi bisa nontonnya di TV. Jadi tetap bisa chatting-chatting, bisa kasih virtual gift, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sapa-sapa, tapi tetap menggunakan HP sebagai media keyboard-nya. Gitu. Iya, terima kasih, Ko Edi. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjut dulu ya tentang selesai. Jadi kalau udah selesai,
tinggal di stop eventnya, nanti akan mati sendiri di browser Anda. Mati, ya udah selesai. Lalu jangan lupa di OBS-nya juga dimatikan, seperti biasa ya. Langsung aja stop streaming tuh Agora, stop streaming, keluar. Udah selesai, matikan. Iya, udah. Gitu. Oke, nah. Jadi melekat ke nomor pribadi ya, terserah nanti mau atur bagaimana, satu paroki satu nomor gitu, atau satu dekenat satu nomor. Jadi tidak nomor pribadi tapi nomor bareng-bareng karena hanya untuk login-nya aja supaya bisa langsung kode OTP gitu ya. Itu pakai nomor saya juga nggak masalah ya, karena nanti kan OTP-nya dari saya langsung saya kasih ke teman-teman. Tapi ya nanti Anda bisa lihat, asal jangan ganggu-ganggu aja event-event yang udah dibikin gitu. Karena itu bisa jalan double operator. Jadi saya jalanin event mana, nanti yang lain juga sedang jalanin event mana, karena app ID-nya pasti beda, lalu dashboard-nya pasti beda ya. Satu OBS, satu acara ya. Seperti itu. Gitu. Saya pikir itu aja dari saya. Ini ada lagi pertanyaan. Ko Edi mungkin bisa jawab satu hal lagi. Apps Gojek itu tidak bisa untuk HP Huawei. HP Huawei baru yang tidak ada Google Service-nya. Ini pertanyaan atau pernyataan? Sebetulnya ini kan sebetulnya kalau dari sisi viewer kan nggak usah login ya. Artinya kalau emang cuma mau nonton doang itu bisa pakai web browser. Which is kalau pakai web browser mau pakai komputer, mau pakai desktop, mau pakai Mac, mau pakai HP apapun pasti ada web browsernya. Jadi sebenarnya bisa. Nah kalau dari sisi performer itu sebetulnya selama udah pernah bikin account Gojek dari manapun, meskipun di aplikasi Huawei pun tetap bisa menjadi performer juga. Artinya tetap login doang, tapi pakai aplikasi loginnya kan juga dari web juga tuh tadi kayak seperti yang Romo Aldo tunjukin sebagai performer dashboard. Jadi sebenarnya nggak masalah sih mau pakai HP apapun sebagai ini alat untuk nontonnya. Ya, kira-kira begitu. Tadi ada pertanyaan lagi sebenarnya Romo mengenai tentang nomor. Sebetulnya kita bisa ada konsep yang namanya manager sama jadi kayak ada grouping. Jadi bisa multiple account itu bisa ditaruh ke dalam under suatu account manajernya gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi pusat komsosnya punya, terus masing-masing mau broadcasting sendiri juga bisa sebetulnya. Oh gitu. Jadi nanti mungkin bahkan dari nomor pusat pun bisa membuatkan beberapa kontennya untuk performernya. Itu sudah kita rilis juga, jadi bisa kita support juga nanti. Boleh juga sih, lebih enak begitu kali ya. Jadi satu orang manage account-nya, lalu yang lain bisa pakai bareng-bareng gitu. Begitu ya Betul. kira-kira ya? Betul. Iya. Iya, itu. Lalu yang kedua, tadi kan lewat browser ya. Nanti kalau teman-teman udah bisa bikin performer di Play Store dan iOS itu juga ada aplikasi namanya GoPlay Studio. GoPlay Studio itu kita bisa live seperti yang dilakukan oleh Ko Edi tadi. Ini GoPlay Studio-nya, ini GoPlay Studio ada di sini, GoPlay Studio. Lalu masuk pakai nomor akunnya. Nah, di sini ada event-event yang udah dibikin tadi yang di browser tadi ya. Itu nanti tinggal diklik aja browsernya, lalu bisa langsung mulai live dari handphone. Jadi bisa langsung handphone seperti Instagram live gitu. Kalau misalnya beberapa kesempatan saya lihat teman-teman dari Komsos Cilandak mau liputan tentang vaksin waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Itu kan pakai Instagram Live, tapi kan itu orang nggak tahu ya, karena Instagram Live kan nggak ada eventnya lebih dulu, jadi nggak bisa wanti-wanti dulu. Kalau di GoPlay kan misalnya, nanti saksiin ya liputan vaksin jam 10 di GoPlay, nah, bisa pakai sambil jalan-jalan nih, pakai ini. Lalu disebarin linknya, jadi supaya makin banyak orang bisa lihat itu liputannya. Pakai jalan-jalan gitu sambil ngomong, dijelasin macam-macam, lalu bisa interaksinya pakai bawa 2 handphone kalau gitu. Berarti yang pertama untuk studionya, yang kedua untuk lihat kolom chatnya di GoPlay Live yang buat nonton itu. Karena dia real time, jadi pasti bisa sambil ngikutin. Begitu ada pertanyaan langsung bisa dijawab, pertanyaan langsung bisa dijawab. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mengenai ini revenue sebetulnya. Nah, sebetulnya kita tadi seperti yang mungkin aku sempat bilang di awal, modelnya kita memang kita nggak mengencourage kalau emang ada iklan nanti one day mungkin ada, tapi sebetulnya yang kita fokuskan adalah
membuat quality content supaya si para penontonnya itu bisa directly mensupport content creator melalui virtual gifting tadi. Jadi virtual gifting itu bisa langsung masuk ke dalam revenue sebagai content creatornya. Ya mungkin saya bisa share virtual gifting yang saya dapat gitu Ko Edi ya. Ronaldo mic-nya mati. Iya Romualdo suaranya mati. Oh ya, cek. Oke. Jadi ini yang acara-acara yang sudah terlewat. Lalu misalnya Pungta ada bintang tamunya nih, ada Romo Adi. Kita lihat detailsnya. Penontonnya total visit 505, ada bekas. Jadi ini ada bekasnya ya tiap acara. Enak gitu. Total watch 266 user. Lalu juga ada love, ada shout. Lalu ada virtual gifts yang di estimate gross value-nya adalah 345.500. Nanti saya bagi dua kayaknya sama Romo Adi nih, karena dia bawa fans banyak ini. Nanti. Lalu misalnya saya ada beberapa teman dari Atma Jaya kemarin juga live, terekam juga di sini, details. Nah, dia ada dapat 2.000 ya. Ya nanti 2.000 saya kasih ke dia gitu. Itu kan haknya dia. Ini misalnya dari Kuskupan juga sama ya. Ada 12.100. Jadi semuanya terekam, enak ya, transparan gitu. Event ini bagus, lalu dia dapat virtual gift berapa. Dihargai oleh penontonnya karena melihat kontennya bagus dengan cara virtual gift itu. Ya, ini juga ada Wisdom Tooth. Ya, 5.000 ya. Ini juga ada macam-macam lah. Pokoknya semuanya terekam per event. Jadi enak nanti kalau mau share revenue-nya untuk teman-teman yang numpang di akun ini gitu. Kalau nanti akunnya kita bareng pakai sama-sama. Sehari 300.000 udah lebih gede dari gaji UMR. Ya, saya sih mikirnya begini, kalau misalnya nanti OMK bisa memanfaatkan ini, lalu mereka mau cari dana, nah itu kan bagus banget ya kalau menurut saya gitu. Jadi cari dananya nggak lagi di depan gereja, cari dananya di GoPlay. Lalu kan keterekam tuh, OMK tanggal segini, hari ini kamu nyanyi-nyanyi di GoPlay, lalu bikin apa gitu untuk umat kasih virtual gift, ya udah itu hak kamu untuk pengembangan OMK ya. Ya bisa juga nanti dimanfaatkan untuk Komsos juga boleh ya. Ya nanti virtual gift itu bisa jadi kolektor. Ya terserah nanti. Terserah kebijakan teman-teman ya. Itu nanti mau dijadikan apa boleh, mau dijadiin kolektor atau nanti ya seperti kita tahu ya, Anda ini pasti sering berdiskusi dengan Dewan Paroki. Ya, virtual gift-nya ada yang paling gede itu virtual cat 100.000 ya. Ya kalau misalnya yang di live bisa jadi kolektor ya. Tadi saya Tadi ada yang ngirim 700 perak sih di misa tadi pagi saya. Tapi kan di depan sebelum misa ada QRIS ya. Gitu. Jadi nanti diatur aja. Kalau nyumbang harus berapa kali kasih ya bebas ya, bisa 2 kali, 3 kali, sebanyak-banyaknya bisa. Mau kasih like juga berkali-kali juga bisa dipencet terus. Saya kira itu teman-teman dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain. Silahkan. Iya, videonya nanti silakan direkordnya di OBS, Pak Erwin. Kalau videonya apakah bisa direkord ya? Kalau wedding, mereka mau nonton ulang. Iya, rekornya di OBS. Jadi enak kan? Jadi nggak dilihat orang gitu kalau dimasukin YouTube. Karena kalau masukin di YouTube nanti kena copyright lagi gitu. Jadi recordingnya langsung kita kasih ke yang bersangkutan. Itu lebih enak malah. Nanti udah saya record, Mas Riki, Pak Riki, udah saya record, nanti saya share video ini ke grup WhatsApp kita. Ya. Kalau tadi Romo bilang versi OBS dan Agoranya itu mesti presisi, tipe yang versi berapa aja. Jikalau kan di anggota kita ada yang suka update, entah bagaimana, nanti ada masalah nggak mau? Iya, jangan diupdate. Saya sih nggak mau update, karena kemarin saya diberitahu sama tim IT-nya dari GoPlay jangan diupdate.
mungkin nanti takutnya hilang apa gimana, saya nggak tahu settingannya apa segala macam atau error apa gimana. Tapi kalau udah dibilangin begitu ya udah saya nggak update ya. Jadi jangan diupdate, lebih baik. Makanya install yang paling baru, udah jangan diapa-apain gitu. Gitu aja Pak. Oke, Mo. Terus soal revenue itu setiap kali kita masuk, revenue yang belakang-belakang itu bisa kelihatan lagi ya, Mo? Iya, per event. Ya, seperti ini. Terus event yang lainnya kelihatan juga? Iya, semua. Ini dari saya 2 bulan yang lalu ini. Oke. Dari Oke, bulan, dari bulan Mei. Saya start itu April malah. Oke, Mo. Baik, terima kasih. Semua dari pertama kali kita bikin sampai sekarang. Mengenai versi tadi, sebetulnya sih memang versi tadi sih sebetulnya bukan berarti nggak bisa, cuman memang karena memang belum dicoba, takutnya ada glitch yang kita nggak tahu, sebenarnya gitu aja sih. Tapi kalau memang mau dicoba, nggak apa-apa juga, cuman takutnya aja. Kalau ada incompatibility-nya kita nggak tahu. Oke, baik Pak. Iya. Sebab kalau misal kayak Mac kan di update yang baru mesti update lagi program yang lainnya, kemudian kita mesti masukin lagi login, password juga bisa dari email, segala seperti itu, semudah itu Pak. Betul. Nah, mengenai VOD, sebetulnya sih VOD itu kembali lagi ke dalam kebijakan dari masing-masing konten kreator. Karena memang ada konten kreator yang nggak nyaman untuk direkam, ada konten kreator yang memang mau direkam. Ada konten kreator yang setelah direkam private, ada konten kreator yang memilih setelah direkam dibikin public. Nah, itu semua kita serahkan balik kepada konten kreator masing-masing. Kita sebenarnya ada VOD juga, dan VOD kita pun juga memang nantinya nih ke depannya, ini bocoran nih buat kalian, sebenarnya ke depannya nanti kita akan membuat feature untuk subscription directly ke masing-masing content creator. Jadi kalau memang mau melihat previous kontennya bisa, kalau memang content creator memutuskan untuk dibuka untuk subscribernya only, misalnya seperti itu. Iya. Saya melakukan ini kemarin waktu acaranya dengan Romo Adi. Saya record di OBS. Ya, jadi saya record di OBS, lalu hasil VOD recordannya saya masukin ke YouTube. Ya, gitu. Ya, jadi di YouTube itu ya sifatnya orang cuma nonton doang gitu. Sedangkan di GoPlay-nya waktu itu live streaming ya bisa interaksi, bisa lucu-lucuan, bisa tegur-teguran, tanya jawab ya. Tapi begitu masuk YouTube ya udah jadi tontonan aja. Gitu. Jadi bisa langsung di-record di OBS-nya. Kalau saya sih kemarin gitu, masukin di YouTube Komsos. Ada tanya resolusi videonya bagaimana, Ko Edi? Bentar, di Bali-nya soalnya gelap, jadi pakai HP satunya nyalain lampu biar terang. udah kayak konten kreator aja nih. Nggak, resolusi sebetulnya cukup bebas ya, karena kan ini kan sifatnya live. Jadi sebetulnya kalau memang dari source-nya memang mau dibikin 4K terus mau direkam 4K juga silahkan. Cuma memang kita rekomen untuk live-nya, source-nya memang dibikinnya mungkin 720p atau 1080p. Kenapa? Karena viewer-nya belum tentu bisa. Memang sih viewer bisa dynamically adjust ya. Kalau viewer-nya mau nurunin supaya lebih cepat juga bisa. Cuma memang considerate aja kalau biasanya viewer apalagi live itu mereka mungkin nggak bisa nonton dengan high quality. Tapi kalau rekaman sendiri pribadi silakan monggo. Iya, maksimal 1080 ya. Boleh nambahin Romo untuk resolusi videonya Romo? Monggo silakan Mas Den. Iya, kemarin kan saya juga yang acara dokter itu Romo. Iya. Seperti itu. Nah, Raka itu memberikan ke saya di resolusinya di 720. Seperti itu. Dan itu ya udah cukup lah. Tadi benar kata Pak Edi tadi bilang, itu tergantung dari gimana kita mau ngerekornya di sana. Seperti itu. Nah, cuman harus diperhatikan juga siapa yang akan menonton. Medianya tuh apa, handphone atau apa, segala macam seperti itu. Toh nanti kalau misalnya mau direkord, diedit lagi, itu juga masih bisa. Kemarin itu saya juga ngedit
mengenai vaksin, saya kasih saya kasih tulisan-tulisan lagi segala macam seperti itu. Intinya sih untuk di GoPlay sih enak karena ada interaksi yang cukup menarik. Interaksinya tuh adalah yaitu lempar-lemparan GIF lah, bisa lucu-lucuan seperti itu. Kayak gitu. Cuman yang mungkin ini Romo ya, teman-teman masih bertanya-tanya mengenai revenue-nya ini. Karena yang tadi Romo juga sempat bilang berkaitan dengan yaitu berjibaku dengan Dewan Paroki, nanti arahnya kemana itu. Gitu mungkin Romo. Ya, silahkan diatur ya. Mau untuk Dewan Paroki bisa buat pribadi gitu juga. Nanti diatur bagaimana. Ya, untuk Komsos, karena ini untuk Komsos ya berarti ya kebijakan, kembali ke kebijakan paroki sih saya kira. Apakah ada report share virtual gift dari GoPlay per bulan reportnya atau gimana? Apakah ada potongan-potongan biaya dan pajak dari angka yang tertera di dashboard Romo tadi? Silakan Ko Edi. Ya, angka sebetulnya yang tertera itu kan sebetulnya angka gross yang kita dapatkan dari sebuah konten, sebuah event. Nah, kita memang mempunyai suatu kebijakan untuk program donasi, untuk program gereja, kita tidak mengambil komisi apapun. Tapi kalau memang untuk pribadi dan untuk komersial yang lain, kita pembagiannya sekitar 70-30, di mana 70% kita berikan kepada konten kreatornya, GoPlay mengambil 30%. Reportnya sih akan kita sangat transparan, bahkan nantinya ini ke depannya ini kita lagi membuat feature automated, jadi kayak Tokopedia gitu, lihat balance-nya berapa, tinggal dipencet nanti bisa langsung withdraw ke GoPay, ke account GoPay masing-masing. Tapi itu masih in the work. Hari ini sih kita masih monthly disbursement ya, kira-kira gitu. Ya, terima kasih Ko Edi. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan? Boleh langsung, boleh via chat juga boleh. Mengenai copyright, tadi kan sebenarnya sempat disentuh. Sebetulnya posisinya kita sangat mendukung konten kreator, karena sebetulnya kan ini sedang yang kita bicarakan juga dengan pihak-pihak terkait seperti WAMI dan lain sebagainya di Indonesia. Karena copyright itu ada saat-saat tertentu yang mana copyright itu malah membuat konten itu jadi terhambat kreativitas daripada usernya. Misalnya contohnya kita mau mengcover lagunya siapa gitu misalnya. Nah, cover lagu itu kan kalau misalnya kita membatasi dari sisi copyright, takutnya nggak ada lagu-lagu yang bisa di-cover. Artinya malah jadi membatasi kreativitas daripada individual. Nah, itu sih sebetulnya dari sisi WAMI sudah sangat mengerti, sangat aware tentang adanya dilema copyright ini. Dan kita akan membantu untuk menjembatanin di mana nanti akan ada revenue sharing dari copyright yang berwenang sebetulnya. Tapi itu masih in the work, masih dalam tahap proses dibicarakan dengan beberapa pihak terkait. Tapi yang jelas sih kita sangat mendukung kedua belah pihak dari sisi copyright usage dan bagaimana sisi dari copyright owner-nya juga bisa mendapatkan somehow somewhat sebuah benefit yang dia bisa dapatkan. Tapi itu sebenarnya in general sih kita akan berusaha membalance antara keduanya. Oke. Iya Pak, jadi soal copyright ini masih dalam proses yang saya tangkap, dan ada kemungkinan ke depannya setelah mulai ramai bisa ada copyright juga ya Pak ya? Sebenarnya gini, secara regulasi, live itu sangat berbeda dengan video on demand sebetulnya. Jadi kalau kita ngomong video on demand, di mana rekaman yang ada copyright itu bisa ditonton berkali-kali, itu jelas berbeda dengan apa yang cuma sekali doang terus habis itu hilang, misalnya atau untuk private consumption. Misalnya contohnya, ya ini juga problem yang sama kalau misalnya di kawinan orang nih, tiba-tiba si pengantinnya request sama penyanyinya, tolong dong nyanyiin lagunya Josh Groban gitu misalnya, terus penyanyinya nyanyi gitu. Nah, apakah itu sebenarnya violating copyright-nya? Nah, itu kan sebenarnya masih sangat-sangat gray area sekali. Nah, memang keuntungannya live itu di situ. Jadi untuk sementara
kita melihat nggak akan ada perubahan yang signifikan ya, karena memang secara untuk nge-traceability-nya juga terlalu susah karena sifatnya live. Jadi dari situ sih kita memang posisi kita adalah netral, karena kita juga bukan sebagai copyright owner-nya juga, dan kita juga bukan sebagai pembuat kontennya, kita hanya sebagai platform. Jadi pastinya sih kita sangat open untuk menerima masukan-masukan, tapi yang bisa ditekankan hari ini adalah regulasi terhadap live itu sangat rileks sih hari ini. Itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Langsung boleh. Sudah jelas ya berarti ya cara mainnya ya. Udah pada jago-jago ini, expert-expert semua ini. Kalau mau main langsung. Iya, perlu langsung praktek. Maka segera kalau misalnya mau ya. Makanya ini jadi peluang misalnya ada teman-teman yang punya acara-acara bagus banget itu di YouTube-nya, dan itu bisa dilaksanakan secara live akan jauh lebih bermanfaat banget karena umat bisa interaksi dan nggak hanya menjadikan umat sebagai penonton gitu ya, cuma nongkrong aja, tapi mereka masih bisa jawabin kuis, bisa chatting, bisa interaksi sama hostnya. Kayak misalnya podcast-podcast yang di beberapa paroki itu yang bagus-bagus itu, nah itu kalau ditarik mainnya ke live, lalu rekamannya baru ditaruh di YouTube misalnya, nah itu bisa juga dipakai seperti itu. Apalagi kan sekarang umat suruh di rumah lagi nih ya, jadi ya metodenya Zoom dan YouTube. Jadi kalau Zoom ini bisa langsung di-capture juga, Anda pasti tahu lah cara capture-nya ya. Zoom langsung di-capture. Kalau dari Zoom kan itu bisa direct ya ke YouTube ya. Kalau ini perlu OBS lagi. Dari Zoom di-capture ke OBS, baru ditembak ke GoPlay. Namun karena itu real time, jadi yang di Zoom pun bisa langsung sekalian lihat tampilan GoPlay live-nya. Jadi betul-betul bisa interaksi gitu. Yang terjadi di Zoom ya juga terjadi di GoPlay live-nya. Kalau di YouTube kan delay kurang lebih 5-10 detik ya. Jadi dia lagi ngomongin apa, pertanyaannya baru datang ya belakangan. Oh iya, Mo. Sama tanya, Mo. Sorry nanya terus nih, Mo. Ya, silakan. Kita biasa YouTube sama Zoom berbarengan untuk live. Apakah bisa berbarengan juga? Jadi 3 gitu, YouTube, Zoom, sama GoPlay. Bisa. Pernah dicoba nggak? Raka kali bisa jawab tuh, Raka. Raka. Ada Raka di sini. Kamu sambil jalan ya, Mo, pelan-pelan. Sambil jalan. Iya, setahu saya sih bisa ya, karena fungsinya OBS itu hanya ini aja, ngambil capture. Bisa. Iya, capture dari Zoom-nya. Bisa double, triple. Bisa, triple bisa. Jadi Zoom jalan, dari Zoom langsung tembak ke YouTube. Nah, dari Zoom yang sedang terjadi itu di-capture di OBS, OBS-nya tembak ke GoPlay gitu. Jadi bareng semua. Itu bisa. Oke. Oke, Mo. Soalnya di OBS itu dia tool sendiri ya, Agoranya. Tool sendiri jadi aman, nggak tabrakan dengan yang lain. Begitu? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Atau pendapat? Dari tadi sih komen-komennya ya double manfaat. Ya, betul. Bisa interaktif. Pokoknya kalau live interaktif di GoPlay, lalu VOD-nya direkam, asal nggak ada yang lagu-lagu yang bermasalah gitu, bisa dimasukkan ke YouTube. Atau kalau mau jadi pribadi ya, di private aja gitu. Untuk bank, untuk rekaman bank video. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada tanggapan lain? Halo Romo, malam. Ya, silakan Mas. Audi Romo. Ya, Mas Audi, silakan. Di produknya GoPlay nih.
Oh gitu. Silakan Mas Odi. Ya, cuma mau ngasih sedikit suggestion, tapi sebelumnya Romo takjub ya dengan kefasihannya GoPlay dengan OBS selama ini udah siaran dari bulan April. Bulan dari Kita April ya. amazing gitu yang Romo Aldo sudah lakukan di GoPlay. Enggak, tadi menyentuh bilang pendaftaran kan, pendaftaran Betul. untuk siaran. Nah, kita tuh sebentar lagi akan ada bikin profile untuk performernya. Jadi kalau sekarang kan Ronaldo bikin acara, tapi kan nggak ada eksistensi performer sendiri di dalam GoPlay kan. Betul. Jadi saya tidak bisa search namanya Ronaldo di situ gitu. Nah kedepannya kita lagi mau migrasi ini sebentar lagi. Tiap performer itu akan punya kayak semacam account, jadi kayak Instagram gitu. Ada first name-nya, ada last name-nya, ada username-nya juga. Gitu. Jadi untuk diskusi yang tadi mungkin terserah gimana pelaksanaannya, cuman perlu diingat ya kalau misalnya pengen punya profile sendiri khusus di GoPlay, itu loginnya dengan satu itu saja gitu. Terus profile yang berikutnya beda lagi, loginnya juga beda. Jadi tiap profile itu akan punya eksistensi sendirilah dan akan punya URL-nya juga. Jadi goplay.co.id/performer namanya Romo Aldo misalnya, bisa seperti itu. Gitu. Dan acara-acara Romo Aldo akan masuk ke dalam naungan satu performer itu saja. Oh gitu. Jadi ntar kalau digabungin semua, takutnya saru ya. Ini sebenarnya atas profil siapa nih gitu. Mungkin itu pertimbangannya. Jadi kalau misalnya nanti ada gereja mana gitu dia bikin profil sendiri, berarti acara-acara dari gereja itu dia masuk di situ gitu ya Mas ya? Betul. Bisa dikumpulin di situ. Iya. Oke, YouTube berarti dirumahkan di satu profile ya berarti ya. Tapi Kalau untuk bikin profilnya tetap akses dari pihak GoPlay sendiri atau Jadi untuk sementara kita akan migrate, jadi kayak Romo Aldo akan sebelum kita aktifkan nanti kita kasih tahu, kita akan pisahin, tapi setelah udah punya profil sendiri nanti dari dashboard performer bisa update sendiri, bisa update namanya, bisa update username, bisa update juga about-nya, jadi kayak sedikit cerita satu paragraf tentang Romo Aldo itu siapa misal. Nggak, maksudnya untuk aktivasi akun performernya dari GoPlay berarti ya? Tetap dari GoPlay. Tetap dari GoPlay, oke. Ya, kalau yang udah existing udah aman. Nanti kita akan masukkan asal nomor teleponnya sudah terdaftar bisa. Tapi untuk yang berikutnya baru ya sama prosesnya seperti sekarang ini. Kalau misalnya ini kan biar cepat segera aja. Kalau misalnya ada teman-teman yang langsung tergerak mau bikin dalam minggu-minggu ini gitu, sarannya Mas Odi bagaimana? Untuk sekarang ini pakai yang proses sekarang aja. Nanti sebelum kita launching kita akan kasih tahu kok. Jadi langsung japri aja ya, langsung bikin akun sendiri gitu ya? Bikin akun sendiri. Ya oke, ya udah berarti begitu aja. Nanti kontak ke Mas Audi atau ke boleh either one. Nomor telepon. Boleh either one, ke Pak Edi boleh, ke saya boleh. Oh ya udah. Mendingan nomornya langsung ditinggalin aja kali ya di kolom chat ya? Boleh. Di kolom chat nomornya Mas Audi atau nomornya Pak Edi gitu, Ko Edi, supaya nanti teman-teman yang mau langsung bergerak, jadi kita nggak cuman teori doang, langsung belajar sendiri, langsung praktek, ya bisa langsung. Nanti saya bantu. Ya. Nah itu Mas Audi udah ada nomornya, silakan dicatat, langsung japri aja untuk aktivasi akunnya. Ingat kalau misalnya mau uji coba, set private event ya, nanti nongol di luar itu kelihatan orang banyak. Nah itu nomor Ko Edi, nomor WA-nya. Wah, bukan nomor sini tuh. Bukan orang sini kayaknya dia tuh. Asli Indo, Mo. Surabaya, Mo. Nomor WA-nya doang. Ya, udah jelas berarti ya. Jadi teman-teman yang langsung mau bergerak, silakan eksekusi. Saya tunggu nanti lihat program mana yang muncul dari paroki mana nih di publiknya ya. Entah mungkin mulai dengan misa atau mulai dengan acara apa gitu. Silahkan. Ada tambahan lagi dari teman-teman, pertanyaan atau dari GoPlay sendiri ada tambahan? Silakan. Tidak ada?
Kalau tidak ada, Nggak ada sih, aman. aman ya. Ya udah kalau tidak ada ya sudah. Saya sah sudah. Gimana Riki? Saya sah di atas nanya. Oh gimana ya mau narik orang yang udah kebiasaan di YouTube untuk pindahin ke GoPlay? Ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Beberapa ya karena memang kita udah ya ini menurut pendapat saya sih kita ini udah YouTube minded ya. Jadi cara kita mencari video udah dibentuk oleh YouTube ya. Dengan searching lalu juga dengan link-link itu. Jadi kalau orang nanya linknya mana itu kan udah kebentuk sebetulnya karakter itu. Lalu juga karakter nontonnya nanti-nanti itu juga udah kebentuk oleh YouTube karena kan video on demand jadi muncul nanti orang ada rekamannya nanti aja nontonnya gitu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Awal-awal waktu saya bikin Pungta ini juga banyak yang protes. Kok nggak di YouTube aja? Kok nggak ada rekamannya? Kok nggak ada ini? Nggak ada itu dan sebagainya. Tapi ya saya berikan pengertian apa yang mau saya bentuk, nilai-nilai apa yang mau saya tawarkan dari ini. Ya puji Tuhan. Sekali lagi kita nggak cari viewer ya. Saya juga nggak nyari viewer. Saya tuh cuma mikir kalau orang nggak ikut acara saya dia rugi gitu aja. jadi mau nggak mau dia akan ikut acara saya gitu. Dan juga ini jadi kayak level marketing gitu. Jadi saya minta supaya teman-teman yang ikut acara saya tolong ajakin teman-temannya kalau suka ya terus, kalau nggak ya sudah tinggalin aja nggak apa-apa gitu. Nggak ada kewajiban untuk ikut acara saya. Pelan-pelan bisa kok. Kalau bisa gak interaktif sama Romo pasti rugi. Kalau bisa share juga skema mendaftar dan step by step memulai GoPlay yang seperti dulu yang pernah dibuat Mas Raka dan Bos Teno. Itu skema bagaimana itu mendaftarnya itu maksudnya? Mas Ten? Kapan skema GoPlay ya? Kayaknya baru kita doang deh. Maksudnya apa nih Mas Donald? Monggo Mas, ngomong aja Mas. Maksud saya dulu kan kita waktu mau live streaming tuh, waktu rame-rame pada mau live streaming kan dibantu tuh dibikinin skema caranya live streaming kayak gimana. Nah jadi kayak semacam kayak gitu dibuatin juga skema gimana caranya kalau mulai GoPlay dan lain-lain. Jadi yang tertulis promo yang ada kayak bagan-bagannya gitu. Kalau yang dulu kan waktu kita live stream memang itu membantu banget tuh skema seperti itu. Jadi kita punya semacam sebelum ini siapin ini, setelah ini siapin ini gitu. Jadi ada semacam step by step yang jelas gitu. Jadi bukan yang ini maksud saya bukan yang sekarang GoPlay, tapi dulu kan waktu kita mulai live streaming pernah begitu tuh waktu mulai pandemi gitu kan semuanya minta ke Mas Raka atau ke Mas Teno gimana caranya nih kalau mulai beli apa, gimana caranya setting dan lain-lain gitu. Itu maksudnya. Wah, itu saya Raka nggak ikutan udah tuh buat loh. Yang tadi Romo Aldo bilang Raka udah buat di atas, itu step by step-nya memulai GoPlay. Standarnya itu adalah ya sama Mas Donald, kayak waktu itu kita mau live stream, alat sudah ada, segala macam. Lalu kan sekarang OBS juga sudah ada. Nah itu tadi caranya step by step-nya yang dibilang sama Romo Aldo, sama beberapa yang ada di dalam Google Drive yang sudah dibuat sama Raka. Seperti itu, Mas Donald. Siap. Harusnya udah pandemi udah setahun lewat udah jago lah. Udah bisa belajar sendiri. Iya loh, ditembak loh sama Romo Aldo loh. Saya juga dulu nggak bisa apa-apa ini, atau bisa begini semua ya. Ya, pelan-pelan. Nih, jadi gitu, kita punya tanggung jawab teman-teman PR untuk nemenin umat ini. Umat butuh ditemani di masa-masa hari-hari ini, di mana mereka harus di rumah lagi dan tidak bisa ke gereja lagi untuk sementara. Jadi, mari kita bikin apa gitu yang rame-rame ya, supaya bisa interaksi dengan umat di rumah aja. Umat bisa disapa, intinya mereka bisa disapa, bisa dijumpai, dan bisa diajak happy itu untuk seru-seruan di GoPlay. Itu tujuannya nanti. Ya, tinggal running, betul. Tinggal langsung eksekusi aja. Nomornya udah ada di atas, tinggal japri. Silakan nanti saya tinggal lihat di GoPlay ada acara baru nggak nih? Gitu aja sih. Sudah ya? Apa ada tambahan lagi? Kalau sudah ya kita akhiri.
Terima kasih. Ko Edi, thank you banget udah mau datang, udah mau ngasih penjelasan. Juga dari Mas Audi, juga dari Mbak Yunita ada kayak tadi saya lihat. Terima kasih dan teman-teman GoPlay semua yang hadir di sini. Thank you banget dukungannya buat kami, para penggiat-penggiat Komsos di paroki yang bekerja dan melayani umat lewat sarana komunikasi sosial di media digital dan media baru ini. Semoga apa yang disampaikan, ditawarkan, boleh yang diumpan, boleh disambut menjadi goal ya, lalu menjadi eksekusi yang nyata dan bisa utamanya akhirnya bisa menjadi produk-produk yang bisa menjumpai umat dan menyentuh umat di masa-masa sulit seperti ini. Itu PR kita bersama dan semoga bisa kita lakukan. Amin ya. Oh ya, sekali lagi kalau bisa nanti kalau udah ada acara ya, bikinnya rutin ya, dibikin rutin di jam dan hari yang sama supaya umat itu nanti akhirnya kebentuk kebiasaan. Contohnya misalnya kalau saya Senin sampai Jumat jam 8 pokoknya akhirnya sampai pada sebuah ingatan, pokoknya jam 8 ada Romo Aldo di GoPlay gitu. Kalau misalnya nanti paroki mana bikin setiap hari Minggu jam 10, pokoknya setiap hari Minggu jam 10 ada acara dari paroki ini, ya itu udah nungguin umat tuh, jadi dia nggak lari kemana-mana. Ya, udah nggak lari kemana-mana, udah nggak buka YouTube lagi pasti, karena udah nungguin jam 10, saya nggak mau ketinggalan, nanti bisa ikut. Ya, nanti saya serahkan lah buat teman-teman, pasti jago-jago ya, kreativitas itu muncul dari suasana kepepet biasanya, the power of kepepet. Lagi situasi seperti ini pasti kreativitasnya langsung meningkat ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas minat-minatnya, semoga bisa langsung dieksekusi. Terima kasih sekali lagi untuk tim dari GoPlay, Ko Edi, Mas Audi, Mbak Yunita, thank you banget. Sekarang mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa dan juga berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan penuh berkat ini. Semoga apa yang sudah kami bicarakan dan kami diskusikan dapat kami wujudkan dalam waktu yang akan datang, supaya kami bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk mewartakan kabar gembira bagi para umat yang membutuhkan kabar itu di tengah situasi yang sulit ini. Berkati seluruh karya dan pelayanan kami, semoga Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan kami dalam setiap perjuangan pelayanan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita sekalian, seluruh usaha, pelayanan, dan pekerjaan kita dilindungi dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Romo. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih.